Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Endawalia, NIM A510210 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi Al-Farabi. Ada biografi ahli bidang ilmu yang dikuasai, karya Al-Farabi, dan pokok pemikiran Al-Farabi. Yang pertama yaitu biografi Al-Farabi. Al-Farabi 258H sampai 870 Masehi. Al-Farabi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Nasir Muhammad ibnu Tarkan ibnu Auzalik Al-Farabi, bisa disebut dengan Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Wasji, yaitu kota kecil yang ada di Al-Farabi, Provinsi Transoxiana, Turkestan. Ayah Al-Farabi seorang Turki, tetapi juga seorang Persia yang kemudian menjadi tentara perang Turki. Al-Farabi dikenal kalangan intelektual Eropa. Mereka menyebut Al-Farabi dengan Al-Farabius atau Avenasar 85. Ia juga dikenal dengan nama lain, Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber, ia dikenal sebagai Abu Nasir Muhammad ibnu Tarkan ibnu Uzalak Al-Farabi. Juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Kemungkinan lain adalah Al-Farabi seorang syar'i. Imamiyah adalah salah satu aliran dalam Islam yang menjadi dasar akidah karena mereka adalah soal iman yang berasal dari Turki. Al-Farabi menempuh pendidikan di Faryab, Kursan, dan melanjutkan ke Bulgar. Ia kemudian pindah ke Belgia, Beghat, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Di kota itulah ia mempelajari filsafat dan menguasai beragam cabang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, sosiologi, matematika, dan sebagainya. Al-Farabi juga belajar bahasa Arab dan Yunani serta menulis sebagai besar bukunya di ibu kota Irak tersebut. Pasalnya, ia tidak pernah meninggalkan catatan autobiografi, sehingga sedikit sekali pengetahuan atau hal-hal yang didapat mengenang kehidupannya. Yang kedua adalah keahlian atau bidang ilmu yang dikuasai. Al-Farabi dikenal dengan cendekiawan muslim yang ahli di bidang filsafat. Selain filsafat, ternyata ia juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti logika, fisika, ilmu alam, kedokteran, kimia, ilmu perkotaan, ilmu lingkungan, fikih, ilmu militer, dan hingga musik. Berkat ketertarikan dan kecerdasannya dalam memahami pemikiran filsafat Aristoteles, ia menjadi julukan guru atau master kedua Al-Mu'allimah Adhaniyah setelah Aristoteles. Sepertinya dinuklir dari tulisan Siti Notaila dalam bukunya Mulut yang tercantum 50 kisah haru para sahabat Nabi. Bersama Ibnu Suraj, ia mempelajari tata bahasa Arab. Sementara untuk filsafat dan logika, Al-Farabi belajar di bawah bimbingan Abu Bishr Matius Ibnu Yunus. Ia juga pernah belajar dengan tokoh filsuf alian Alexandria, Yohana Ibnu Haylian, yang mengajak pergi ke Konstantinopel
dan menetap di sana selama 8 tahun untuk mendalami filsafat. Yang keempat yaitu adalah karya-karya Al-Farabi, logika, ilmu matematika, ilmu alam, analitika, kedokteran, dan juga matematika. Karya yang paling dikenal oleh Al-Farabi adalah Al-Madinah, Al-Fadhiyah, kota atau negara utama, yang membahas tentang percayaan kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antar rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyahnya. Pokok pemikiran Al-Farabi, pemikiran tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Karena bila negara tersebut tidak dihuni manusia, tidak akan menjadi suatu negara yang kokoh. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Seperti halnya manusia saling membutuhkan, tidak untuk hidup individualisme. Kemudian, dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuknya suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang, pangan, papan, keamanan, serta mampu mengatur ketentraman masyarakat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.